saya ke depan. Udah, bebas aja Pak. Itu kayaknya udah jalan. Taruh aja nih bebek. Kita bebek. Set, potong. Set. Potong gini. Oh, sini ya. Ayo turun. Taruh. Nah, kita lagi di Jalan Raya Pasar Minggu nih. Ada cipta kondisi yang sedang dipimpin oleh Polsek Pasar Minggu. Sudah berhasil menangkap satu orang target operasi. Coba ke daerah lain. Punya SIM nggak? Punya SIM nggak? Ini motor siapa? Ini motor siapa? Coba lihat SIM aja. Coba boleh dikasih lihat nggak itu tadi apa aja yang di Ini tadi udah dapat? jadi TO kita, motor yang mau dibawa sama pelaku tadi Oke. kita potong langsung. Memang target Motornya operasi ya? Ini 4527 NG. Ini kasusnya apa nih? Kasusnya apa nih? Kasusnya apa? Lihat dok. Periksa motornya, periksa motornya. Kuncinya mana? Dilihat. Coba cek di dalam. Ya. Bang, ini kasusnya apa sih bang? Kasusnya? Ini kebetulan penipuan penggelapan. Modusnya jual beli tukar tambah motor. Jadi mereka post di sosial media, di online, kemudian transaksi. Boleh sambil diperiksa pak? Kemarin korban, ini motor korban yang dibawa sama si pelaku. Pakai tadi udah dari kemarin udah kita untuk mencoba transaksi lagi gitu. Kebetulan tadi kita langsung dapat untuk potong. Oh, tadi juga ada dari kota menyamar juga ya untuk menjadi pembeli ya? Iya. Oke, jadi sekarang nih barang bukti tadi apa aja tuh? Surat-surat? Motor sama surat. Oke, jadi diamankan nih bang ya, diamankan. Langsung kita bawa aja, langsung kita bawa. Yuk. Langsung kita bawa. Laju, Motornya juga sekalian dibawa. Ya, pemirsa nanti kita akan lihat lagi apa hasil cipta kondisi, operasi cipta kondisi yang digelar oleh Polsek Pasar Minggu. Tapi sementara kita kembali dulu ke rekan-rekan di studio. Baru saja kita saksikan bersama-sama sepertinya ada penangkapan ya, target operasi yaitu seorang penipu online. Pernah ketipu online? Hampir, tapi kan sekarang udah harus lebih hati-hati kalau Beli apa waktu itu? beli barang, beli baju. Datang, terus nggak nyampe-nyampe? Nggak sesuai sama yang nggak dipesan. sesuai. Tapi begitu dikontak lagi, biasa ya Selena kalau yang cewek kan kita pasti ribut dong. Ini kok barangnya nggak sama di foto dan nggak sesuai ukuran. Akhirnya tapi dikembalikan dengan benar. Hampir hilang tuh penjualnya. Oh gitu. Hampir saya kejar. Ketangkap tapi akhirnya. Kalau kamu sendiri yang pernah? Lebih baik menghindari deh, kayaknya yang aman-aman aja langsung datang ke tokonya. Soalnya kalau kayak gitu kan nggak terhindar ya. Kalau ketika barang udah datang kadang-kadang udah males, keburu males kan. Betul, keburu males untuk diurus-urus lagi ya. Baiklah kalau begitu, tapi mudah-mudahan saja pemirsa saat ini yang mungkin sedang di rumah, yang lagi ngecek-ngecek online shopping gitu ya, cari online shopping yang terpercaya gitu. Nah, hari ini mari kita sama-sama menyaksikan sebuah acara yang I'm back. Welcome back. Thank you. Cuma kemarin sempat gak ada. Saya kangen banget, ini adalah acara yang saya kangenin, saya banggakan gitu ya. Dimana 1,5 jam ke depan kami mengajak Anda menyaksikan berita-berita paling seru, paling heboh, dan tentunya paling hangat. Ya. Jangan lupa pemirsa Selamat Malam Indonesia untuk kasih saran, kritik, komentar, request lagu, foto untuk follow akun Twitter kita @smi_antv. Jangan lupa mention yang banyak ya malam ini. Udah mention, udah tag foto ya kan sambil nonton kita juga. Tadi udah ada berita-berita tapi baru sedikit ya tadi dari Deba. Ya. Bagian dari lensa olahraga untuk malam hari ini, Selena, Bekti, dan juga pemirsa Selamat Malam Indonesia akan ada highlight dari La Liga Spanyol, Liga Inggris, dan Liga Italia. Satu lagi di Mitra Olahraga, tim PS TNI berhasil tampil sebagai juara turnamen Piala Jenderal Sudirman.
Itu baru sedikit Selena Sedikit Bekti. dari masa olahraga ya. Selain berita olahraga juga ada nih berita ya, Syifa Bekti, ada suami istri penjamret yang ditangkap di daerah Kelapa Gading. Tapi ketika beraksi dia membawa anak berusia 3 tahun. Lah loh. Tega banget ya. Ah, itu ya. Sesaat lagi. Baiklah kalau gitu kita buka dulu nih program kita nih. Pemirsa, inilah Selamat Malam Indonesia. Iya, ini Asyifa dan juga Selena masih pengen tahu nih bagaimana kelanjutan operasi cipta kondisi di Pasar Minggu Jakarta Selatan. Kita sapa lagi yuk, Langsung Deba, ya. Deba Ari. Deba, Deba. silakan lanjutkan operasinya. Ya, Indra Bekti, Maria Selena dan juga Siva Latif, hingga tengah malam ini operasi cipta kondisi yang digelar oleh Polsek Pasar Minggu masih terus berlangsung dan melibatkan sekitar 20-an personel dari seluruh satuan yang ada di Polsek Pasar Minggu. Tujuannya tentu saja bukan hanya untuk meningkatkan keamanan dan juga ketertiban yang ada di masyarakat, tetapi juga untuk mengantisipasi maraknya aksi tawuran dan premanisme juga yang banyak terjadi khususnya di wilayah hukum Polsek Pasar Minggu ini. Kita akan melihat bagaimana pemeriksaan kendaraan roda 2, roda 4 yang masih berlangsung. Nah, ini dia salah satu contoh petugas memeriksa surat-surat kendaraan ya Pak. Seluruh aspek berkendara diperiksa, mulai dari surat-surat, kemudian juga barang-barang yang dibawa oleh pengendara. Ini ditilang ya Pak ya? Tidak mempunyai SIM. Tidak punya SIM. Bapak tidak punya SIM masih berani berkendara. Ini jadi ditilang? Oke, ini ditilang, salah satu tertangkap ya. Ini terjadi satu. Kita akan lihat lagi bagaimana petugas memeriksa barang-barang. Ini penggeledahan barang-barang. Ini barang-barang digeledah ya. Ini perlu sekali memeriksa barang-barang yang dibawa oleh pengendara. Tapi ini surat-suratnya lengkap ya? Nggak ada STNK-nya. Oh, nggak ada STNK-nya. SIM-nya tapi ada. SIM-nya tapi ada ya? Barang, SIM-nya ada, tidak bawa STNK. Ditilang dong, Pak? Ditilang. Saya telepon dulu. Telepon dulu ke rumah ya. Besok-besok kalau berkendara di bawah ya, Mas ya. Ada 1, 2, udah terjaring 2. Kita lihat lagi. Ah, ini ada Waka Polsek dari Polsek Pasar Minggu ya. Kita akan lihat lagi. Kita langsung eksplor lagi ya, Bu ya. Ini ada apa aja yang kita dapati di sini. Oh, tuh banyak sekali kendaraan yang diberhentikan kemudian dicek juga satu persatu. Semua diperiksa dan sempat juga menimbulkan kemacetan di jalan raya sini yang menuju dari Pasar Minggu menuju ke arah Lenteng Agung. Tapi tidak perlu khawatir karena ini juga untuk kebaikan kita bersama. Oke, yang ini surat-suratnya tadi juga udah tertangkap 2, tidak membawa STNK, tidak membawa SIM. Mana? Oh, harus ada punya SIM ya Bu ya. Tidak membawa SIM, tetapi pakai helm. Coba buka bloknya. Nih, digeledah lagi barang-barang dari pengendara. Wes, kita lihat ini apa yang terjadi di sini. Ini apa? Ada apa? Ini itu ada apa? Ada apa ya? Hah? Ada apa? Kita lihat. Ini kenapa nih? Ini apa, Pak? Kenapa, Pak? Ada apa, Pak? Pak? Ini kenapa, Pak? Ada yang bisa menjelaskan ini ada apa? Nggak ada apa-apa, handphone. Barang-barang digeledah coba. Buka. Ini di sini. Buka. Tadi ini gimana sih, Pak? Ceritanya gimana nih tadi dia? Nggak ada apa-apa. Ini ada udah. Ini apa ini? Ayo, itu apa tuh? Apa tuh? Oplosan, Pak. Bau minuman keras. Miras. Minggu 1. Bau minuman keras nih punya Mas ya? Pak Kapolsek, ini Pak Kapolsek Pasar Minggu, Kompol Zaki Nasution, gimana nih Pak? Kedapatan membawa miras. Yang mana orangnya? Yang mana tadi pengendara? Ini mana dia punya? Amankan. Mana ada mana? Coba ditindak Pak. Diamankan. Ini juga? Iya, itu lah. Ya oke sini. Datang. Berapa orang tuh tadi ya? Sendiri, mana? Dia sendiri. Dua. Sama ini dan boncengan. Oke, miras
miras tadi ya Pak ya? Ya. Nah sebenarnya nih dari operasi cipta kondisi yang digelar oleh Polsek Pasar Minggu malam ini sasarannya apa? Sasarannya seperti biasa, kita kalau operasi cipta kondisi itu adalah sajam, senpi, senjata api, kemudian miras, narkoba. Tadi juga sempat Polsek Pasar Minggu, aparat kepolisian juga sempat merazia para pengendara yang melawan arus juga tadi di perempatan lampu merah Pasar Minggu ya. Ya. Sering terjadi memang ya? Ya, sering terjadi terutama kalau tidak adanya kehadiran polisi, mereka sering melanggar. Nah, kita sering melakukan tindakan kepolisian juga di situ. Kalau di wilayah sini Pak yang paling kerap terjadi Pak rawan apa? Kalau sekitaran sini biasanya premanisme, sering terjadi perampasan motor juga sering. Makanya kita lakukan juga operasi di sini. Miras juga banyak ya? Miras banyak, narkoba juga. Betul, karena kan kawasan Pasar Minggu cukup terkenal juga dengan kawasan yang sering tawuran juga ya. Betul. Premannya juga banyak. Kemudian tadi juga di lampu merah Pasar Minggu ada juga anak-anak muda yang nongkrong. Kemudian diimbau untuk tidak berkumpul karena takut menimbulkan keresahan di masyarakat. Pasar Minggu agak identik dengan premanisme, makanya kita mau menghilangkan itu. Siap, baik. Ini dilaksanakan tiap hari pemirsa, Ya. sangat baik sekali. Kita lihat lagi nih. Ada lagi nggak? Ayo kita jalan lagi, kita lihat lagi apa. Ini Pak bisa diberhentikan lagi mungkin. Kita lihat lagi. Wah, nih polisi bisa lihat dia macet hanya beberapa meter mungkin, tapi tidak perlu khawatir nih karena Mau yang mana aja ini? Oke, kita lihat sebelah sini pemirsa, kita lihat sebelah sini. Oh, motor diamankan? Iya, diamankan Pak, silakan dibawa, terima kasih. Baik, operasi cipta kondisi masih terus berlangsung ya yang digelar oleh Polsek Pasar Minggu. Ini masih ada banyak kendaraan yang diberhentikan dan diperiksa satu persatu. Ini penggeledahan, penggeledahan barang-barang yang dibawa oleh pengendara. Lengkap ya? Lengkap ya. Kalau tidak membuat kesalahan berarti senyum lebar ya Pak. Tidak perlu takut karena boleh jalan kembali. Siap. Oke, yang sebelah sini. Sebelah sini. Ini yang beda apa? Oh ya ampun, yang bawa motor ibunya. Aduh, ibu nggak pakai helm ya? Motor sambil bawa anak? Ya ampun. Berarti besok-besok ini ya Bu ya diperhatikan. Iya. Nah ini baru pertama kali kena razia, baru pertama kali ya. Baru pertama kali langsung kena. Oke, diproses nanti prosesnya dipatuhi ya Bu ya. Terima kasih. Kita lihat lagi sebelah sini pemirsa. Oh ini apa? Kasih tempat. Masuk. Kita lihat yang mobil, kita lihat yang kendaraan roda 4. Wah ramai sekali di sini, sangat ramai sekali. Nah, operasi cipta kondisi ini memang baik sekali dilakukan karena dilaksanakan setiap hari, bahkan Sabtu Minggu banyak intensitasnya mengingat banyak tindak premanisme tadi, ada juga tawuran yang sering terjadi di kawasan sini. Boleh kita periksa yang kendaraan roda 4 nih, tidak lepas pula dari razia polisi. Gak apa-apa ya, maaf sudah mengganggu. Sepasang kekasih sepertinya. Bagasinya, kita lihat bagasinya. Oke. Oh, itu ada apa? Ada apa itu? Wow. Waduh. Ricu sekali, ricu. Ini ada apa? Tadi yang menangkap mana ya? Mana? Pak. Iya, oke. Pak, boleh Pak, sedikit dijelaskan. Oh, ada sajam, ada senjata tajam. Diamankan dulu ya, diamankan. Ya, masih banyak kendaraan yang akan terus diperiksa oleh petugas polisi dari Polsek Pasar Minggu ya pemirsa. Mana sajamnya? Oh iya. Itu boleh ditanya nggak Pak, buat apa dia bawa senjata tajam? Pak, boleh ditanya itu buat apa? Dia maksudnya apa bawa senjata tajam di mobil? Mana yang bawa? Yang bawa? Oh ini dia Pak, boleh ditanya nggak? Buat apa sih dia bawa senjata tajam di mobil begitu? Buat apa? Hah? Buat apa?
Pak, bagaimana nih Pak? Ada yang kedapatan senjata tajam, ada juga miras tuh Pak. Ya, sesuai dengan perkiraan kita, memang di sini sering terjadi tindak kekerasan. Ya, buktinya seperti malam ini kita dapatkan pengemudi kendaraan yang membawa tajam. Buat apa tadi itu Pak ya tadi? Pengakuannya untuk jaga diri, cuma ya seharusnya tidak perlu lah masyarakat jaga diri membawa senjata tajam. Baik ya. Oke, boleh ini jadi berarti diamankan juga ya Pak? Pasti. Mobilnya diamankan juga. Ada berapa orang kan di dalam ini? Ada 2 tadi ya? 2. Oke, hanya saja berarti ya. Ya. Oh, berarti malam ini banyak sekali hasil razia yang digelar dari operasi cipta kondisi dari Polsek Pasar Minggu. Tadi kedapatan juga banyak yang ditilang. Ya. Ada juga razia lawan arus juga tadi pemirsa yang di perempatan lampu merah Pasar Minggu. Tajam, minuman keras. Ya, jadi operasi cipta kondisi ini tentunya kita berharap semakin terus dipertahankan, kemudian ditingkatkan, khususnya di waktu akhir pekan ya Pak, karena Pasti. masih banyak. Kita tiap hari melaksanakan operasi. Terima kasih teman-teman. Polisi dari Polsek Pasar Minggu. Demikian pemirsa laporan langsung dari operasi cipta kondisi Polsek Pasar Minggu. Kembali ke studio. Terima kasih. Terima kasih Deba. Ya, ternyata tadi juga sempat ada yang berlari-larian ya. Dan semuanya ada yang membawa senjata tajam. Minuman keras, Betul. senjata tajam. Kita bawa minumannya yang lunak-lunak aja ya, Selena. Keras-keras Nggak keras ya. Karena soalnya kalau Yang keras cair susah ya? Cair, diminum. Padat soalnya. Beku ya soalnya ya. Susah diminumnya kalau keras. Lumayan lucu malam hari. Demi menyambut kepulangan dan kedatangan Indra Bekti. Ya ampun. Saya hampir lupa nama. Terima kasih Asifa. Baik, ini ada berita apa nih dari Maria Selena? Baik, masih dari Jakarta pemirsa, selamat malam Indonesia. Ada pemandangan yang beda nih di Pantai Ancol, Jakarta hari Senin. Pantai yang biasanya dipenuhi pengunjung yang berwisata, kali ini dipenuhi ribuan bangkai ikan yang terdampar. Waduh, ada apa ya? Ini dia liputannya. Belum diketahui apa sebab ikan-ikan ini mati bergelimpangan terdampar di Pantai Ancol. Tidak hanya satu jenis dan bukan cuma ikan-ikan kecil. Tidak sedikit juga ikan-ikan berukuran sedang. Pantai Ancol yang biasanya dipenuhi wisatawan kini penuh bangkai ikan. Mengetahui kejadian ini, polisi kemudian menyelidiki mengapa ikan-ikan itu mati. Bukan cuma yang bergelimpangan terdampar di pantai, beberapa juga ditemukan mati mengambang di perairan Ancol. Diduga ikan-ikan itu mati akibat keracunan, namun masih diselidiki apa yang menyebabkannya. Nanti kita menunggu hasil labnya ikan ini mati ini kenapa. Memang sementara kami menduga ini adalah kemungkinan keracunan. Ya. Tapi kami belum tahu racunnya ini racun apa. Ya. Yang jelas memang banyak sekali ikan yang mati. Kemudian kami sudah koordinasi juga sama keamanan lingkungan untuk masyarakat yang mengetahui adanya ikan seperti ini, tolong tidak dikonsumsi. Ya, takutnya justru betul racun. Petugas kebersihan dari pengelola Pantai Ancol mencoba membersihkan pantai dari bangkai ikan yang terdampar. Meski mengakibatkan bau tak sedap, beberapa pengunjung tetap memaksakan diri berwisata di pantai yang sedang dipenuhi bangkai. Hari Minggu kemarin juga ada ikan mati yang bikin terkejut warga. Tidak sebanyak di Ancol, ikan mati yang tersangkut di bebatuan di aliran Kali Ciliwung di daerah Cibinong, Jalan Raya Bogor ini cuma seekor. Hanya saja, ukurannya itu yang bikin warga terperangah. Besarnya seukuran orang dewasa. Ikan apa tahu nggak itu? Indonesia saya kurang tahu ya. Kondisinya hidup berarti? Udah mati, udah bau sekitar 2-3 harian gitu. Saat itu warga mengira ikan mati itu adalah ikan gabus raksasa. Warga menganggap selama ini Sungai Ciliwung memang dikenal dihuni hewan yang memiliki ukuran melebihi ukuran hewan normal. Salah satu hewan penghuni berukuran raksasa yang melegenda di Ciliwung adalah kura-kura raksasa berjuluk Senggawang. Namun belakangan terungkap, ikan berukuran besar yang mati itu bukan gabus, melainkan Arapaima gigas. Ikan itu sebenarnya peliharaan tempat wisata sumber karya indah Tajur, Kota Bogor, Jawa Barat. Karena mati, ikan itu kemudian dibuang ke aliran Sungai Katulampa, lalu hanyut ke Kali Ciliwung dan terdampar di bebatuan sekitar sini. Di tempat wisata sumber karya indah Tajur ada 15 ekor koleksi Arapaima gigas yang didatangkan dari Brazil.
Arapaima gigas merupakan ikan jenis aligator yang hidup di air tawar. Habitatnya di sungai Amazon. Ikan ini merupakan ikan air tawar terbesar yang mampu tumbuh dan berkembang mencapai 3 meter dengan berat mencapai 200 kg. Di tempat asalnya sana, ikan unik ini dijadikan sebagai ikan konsumsi. Tingginya tingkat konsumsi ikan Arapaima gigas di Amerika Selatan membuat populasi ikan ini semakin berkurang. Saat ini ikan Arapaima gigas telah tersebar di banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Selain di tempat wisata Sumber Karya Indah Tajur Bogor, Arapaima gigas juga dikoleksi di tempat wisata SeaWorld Ancol. Demikian laporan tim liputan Antv. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, selamat malam Indonesia. Pengemudi Lamborghini yang menabrak mati seorang warga di Surabaya, Jawa Timur Minggu sore akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Ya, polisi masih meragukan pengakuan pengemudi maut itu yang katanya cuma memacu Lamborghini-nya di kecepatan 80 km per jam. Uyang Lautner sempat coba menghubungi istrinya dengan telepon genggam saat berusaha keluar dari mobilnya. Ini adalah rekaman video amatir warga detik-detik setelah kecelakaan maut itu terjadi di Jalan Manyar, Kertoharjo. Mobil sport Lamborghini yang dikendarai Uyang Lautner menabrak 3 orang di warung STMJ sebelum akhirnya laju mobil terhenti setelah menabrak pohon. Uyang Lautner sempat menolong salah satu korban yang dia tabrak, dibopong ke mobil untuk dilarikan ke rumah sakit. Salah satu korban lainnya, Kuswantoro, tewas di tempat. Uyang Lautner tak mampu mengendalikan mobil yang dikendarai setelah kebut-kebutan dengan mobil sport mewah lainnya di Jalan Manyar, Kertoharjo. Meski dari hasil pemeriksaan urin tidak menunjukkan pria itu mengkonsumsi narkoba, namun polisi tetap menetapkannya sebagai tersangka. Dia bakal dijerat hukum. Sudah keluarkan surat penahanan, tapi saat ini lagi berobat di rumah sakit. Dan untuk hasil tes urinnya gimana, Dok? Negatif semua, alkohol, narkoba negatif. Hasilnya periksa mobil kemana? Ya? Periksa mobil Lamborghini lengkap apa gimana? Lengkap, surat-suratnya ada SIM STNK dan sudah kita dapatkan juga itu. Dan waktu kecelakaan itu kecepatan kendaraan berapa itu, Dok? Pengakuannya dia 70-80 km per jam, tapi kita coba cek ulang lagi. Tadi pagi sudah kali pelaka, sudah cek ulang lagi dan konstruksi ulang lagi di TKP. 3 orang yang ditabrak Uyang adalah penjual STMJ dan sepasang suami istri, Kuswantoro dan Srikanti. Kuswantoro tewas saat kejadian, sementara Srikanti mengalami luka-luka. Kuswantoro meninggalkan 5 anak. Petugas Dinas Sosial Kota Surabaya Senin sore mengunjungi kediaman korban di sebuah gang sempit di Jalan Kaliasin, Gang 3 nomor 21 Surabaya. Mereka memberikan bantuan sembako dan melihat langsung kondisi 5 anak korban yang masih berusia sekolah. Selain memberikan bantuan sembako, Dinas Sosial juga akan menanggung makan 5 anak mendiang Kuswantoro hingga berusia 18 tahun. Dinas Sosial juga berencana akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk menanggung pendidikan anak-anak korban. Sementara pihak keluarga korban berharap keluarga Uyang benar-benar menepati janjinya untuk memberikan pendidikan dan kesempatan bekerja sampai anak-anak Kuswantoro besar nanti. Demikian laporan tim liputan Antv. Pemirsa, masih tentang kecelakaan lalu lintas tanpa sebab yang jelas. Sebuah minibus Toyota Avanza terguling usai menabrak sebuah sedan yang parkir di bahu jalan Kramat Raya Senen, Jakarta Pusat. Ironisnya pengemudi minibus menabrak gerobak pedagang kaki lima pula. Seperti apa beritanya, ini untuk Anda. Beginilah kondisi minibus Toyota Avanza terguling di Jalan Kramat Raya Senen, Jakarta Pusat, tepatnya di depan halte Pal Putih, bus Transjakarta, setelah menabrak sedan Daihatsu Ayla terparkir di bahu jalan. Akibatnya, kondisi kedua mobil rusak berat. Saksi mata menjelaskan, insiden berawal ketika Toyota Avanza melaju dari Jalan Gunung Sahari Raya menuju Jalan Matraman Raya, tiba-tiba oleng, lalu menabrak. Wah, nabrak pohon ini sama mobil ini. Gak ada motor yang lewat, mobil ada di depan kena cuman.
beruntung tak ada korban jiwa dalam insiden, walau sebuah gerobak pedagang kaki lima di trotoar juga diseruduk oleh pengemudi minibus. Sejauh ini, dugaan sementara, pengemudi mobil Toyota Avanza berkendara dalam kondisi mengantuk dan langsung diamankan polisi dari amuk massa. Pohon ini sama mobil ini, nggak ada motor yang lewat atau mobil ada di depan, kena cuma belakang doang, nggak ada legend, nggak parah gitu. Dan ada korban yang berdarah nggak ada. Kemudian yang mana bang? Itu korbannya supirnya langsung tolong keluarin itu, supirnya diangkat, begitu keluar itu diamanin dulu supirnya. Dampak kecelakaan, arus lalu lintas di Jalan Keramat Raya arah dari Senen menuju Jalan Matraman Raya mengalami kemacetan cukup panjang. Demikian laporan tim liputan ANTV. Bukan karena kekuatan misterius jadi pemirsa, ya kan, daripada bingung-bingung sama yang misterius-misterius, mendingan kita simak dulu berita dari dunia olahraga yang satu ini. Untuk Anda mitra olahraga yang fans banget sama Lionel Messi, kita akan berbicara nih soal kehebatan Lionel Messi yang berhasil membawa Barcelona merebut juara Liga, Copa, dan Piala Champions, yang tentunya membuat dirinya terpilih sebagai peraih trofi gol 50. Sementara Real Madrid meraih kemenangan atas Eibar dan Atletico Madrid berhasil membungkam Espanyol. Bintang Barcelona Lionel Messi kembali meraih sukses merebut gol 50 untuk keempat kalinya. Gol 50 adalah penghargaan tahunan prestisius 50 pesepak bola terbaik dunia selama 12 bulan terakhir. Kapten tim nasional Argentina itu terpilih sebagai pemain terbaik mengalahkan Cristiano Ronaldo yang harus puas di peringkat kedua serta dua rekan setimnya Luis Suarez dan Neymar masing-masing di posisi ketiga dan keempat. Sukses Messi meraih gelar bergengsi ini tak lepas dari konsistensi La Pulga mencetak gol dan assist untuk El Barça. Terakhir Messi menyumbang 1 gol saat Barcelona melibas Real Sociedad 4-0 di Camp Nou. Gol pertama tuan rumah dicetak oleh Neymar menit 22 menyambut umpan Dani Alves. Luis Suarez mencetak gol kedua Barcelona menit 41. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Neymar kembali menambah pundi-pundi golnya di menit 53 untuk membawa Barca unggul 3-0. Dan sang bintang Lionel Messi menutup kemenangan Barcelona 4-0 atas Real Sociedad di tambahan 1 menit akhir babak kedua. Messi menyatakan penghargaan trofi gol 50 sebagai bukti sukses El Barça menggondol triplet La Liga, Copa del Rey, dan Liga Champions. Kemenangan juga diraih pesaingnya Real Madrid saat bermain di kandang Eibar. Real membuka kemenangan dari gol Gareth Bale menit 43. Skor 1-0 untuk Los Blancos bertahan hingga istirahat babak pertama. Sang bintang Cristiano Ronaldo melengkapi kemenangan Real Madrid 2-0 lewat titik penalti menit 82. Kemenangan 2-0 atas Eibar menghapus buka skuad Real Madrid setelah dipermalukan Barcelona di laga El Clasico 4 gol tanpa balas. Gol Bale di laga ini mengakhiri puasa golnya selama 3 bulan terakhir. Pemain timnas Wales ini terakhir mencetak gol untuk Real Madrid 29 Agustus silam ketika 2 kali mencatatkan namanya di papan skor ke gawang Real Betis di Bernabeu di laga kedua musim kompetisi 2015-2016. Kemenangan tipis juga diraih Atletico Madrid saat menjamu Espanyol di Stadion Vicente Calderón. Griezmann, Koke, dan kawan-kawan hanya mampu mencetak 1 gol untuk mengalahkan Espanyol. Gol tunggal kemenangan Los Rojiblancos dicetak oleh Griezmann saat pertandingan baru berjalan 3 menit. Tambahan 3 angka membuat Atletico Madrid mengoleksi 29 angka dan terus membuntuti pimpinan klasemen sementara Barcelona dengan selisih 4 angka. Oke, mitra olahraga, ada hasil yang juga tidak kalah menarik yang terjadi di Premier League serta Serie A Italia. Tahan dulu, karena saya, Bekti, dan Selena mau joget-joget dulu bersama Project. I don't want your money, forget about the honey, I just wanna be with you. Don't you think you got me, that must be so funny, no there's only but I want you. Baby, we could be together, nothing but your love forever. I can be your lover, you can be my lover, I don't need nobody but you. Just the way that you move it, show me what you do. I don't need you to prove it.
your flowers. Just keep bringing you home. Baby, we could be together, nothing but your love forever. Just the way that you move it, show me what you can do. I don't need you to prove it, 'cause I'm ready in you. Selamat malam Indonesia. Kali ini bersama saya Syifa Latif yang akan menemani malam hari Anda menyajikan informasi terkini, teraktual, dan terhangat dari dunia olahraga, baik dari dalam maupun mancanegara. Di mana lagi kalau bukan di Lensa Olahraga Malam. Oke, mitra olahraga, Mourinho mencadangkan Diego Costa sebagai hukuman. Di sisi lain Arsenal ditahan imbang oleh Norwich City. Ada juga polesan tangan Jurgen Klopp yang kembali memberi kemenangan kepada Liverpool. Pelatih Chelsea Jose Mourinho memberi pelajaran kepada Diego Costa dengan membangkut cadangkan striker asal Spanyol tersebut saat menghadapi tuan rumah Tottenham Hotspur. Mo sempat meminta Costa untuk pemanasan, tapi tidak dimainkan. Costa dinilai berlaku seperti anak kecil setelah tertangkap kamera melempar rompi latihan kepada sang pelatih. Dalam laga tersebut, Chelsea akhirnya bermain imbang tanpa gol dengan tuan rumah Spurs. Menurut Mourinho, Diego sangat diistimewakan dan menjadi pemain top terakhir yang dicadangkan. Bintang Chelsea lainnya seperti Kapten John Terry, Branislav Ivanovic, wakil Kapten Inggris Gary Cahill, Nemanja Matic, Cesc Fabregas, Pedro, hingga pemain terbaik musim lalu Eden Hazard dan Oscar sudah pernah merasakan bangku cadangan. Skor imbang tanpa gol membuat Chelsea tertahan di peringkat 14, sementara Hotspurs di peringkat 5 dengan nilai 25 poin. Hasil seri juga diraih tim asal London lainnya, The Gunners Arsenal. Bermain di kandang Norwich City di Carrow Road Stadium, pasukan Arsene Wenger ditahan 1-1 oleh tuan rumah. Arsenal sempat memimpin lebih dulu dari gol Mesut Ozil hasil kerjasama apik dengan Alexis Sanchez menit 30. Namun kemenangan The Gunners pupus oleh gol El Graben menit 43. Skor imbang 1-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Tambahan satu angka membuat Arsenal meraih angka 27 poin di peringkat 4. Kemenangan diraih The Reds Liverpool saat menjamu Swansea City. Polesan tangan pelatih baru asal Jerman Jurgen Klopp terbukti manjur. Liverpool makin padu dan kembali ke trek juara. Kemenangan Liverpool berkat gol tunggal sang kapten James Milner yang dicetak dari titik putih menit 60. Tambahan 3 angka membawa Liverpool ke peringkat 6 dan hanya tertinggal 6 angka dari pimpinan klasemen Manchester City. Klopp tak ingin pemainnya terlalu lama dalam euforia kemenangan karena Liverpool harus menghadapi Southampton dan Newcastle United pekan ini. Ya, mitra olahraga, walau cuma mampu bermain imbang melawan Leicester City, para pemain Manchester United masih ada mood untuk datang ke pesta. Sementara itu, mitra olahraga, Arsenal dan Chelsea terancam terkena sanksi dari FIFA. Kedua klub asal kota London ini diduga melakukan pelanggaran dalam transfer pemain. Selain dua berita tadi, masih ada sejumlah berita lainnya dari dunia sepak bola yang sayang banget nih kalau Anda lewatkan. Ini dia. Jamie Vardy mendapat hadiah khusus sebelum memecahkan rekor Ruud van Nistelrooy sebagai pemain yang selalu mencetak gol dalam 10 pertandingan. Produsen sepatu olahraga asal Amerika Serikat Nike menyiapkan sepatu khusus berwarna emas untuk dikenakan Vardy dalam laga Leicester kontra Manchester United. Para pemain Setan Merah berkumpul di Stadion Old Trafford usai ditahan imbang Leicester City. Mereka menghadiri sebuah acara amal yang diselenggarakan UNICEF yang telah menjadi rekan United selama 16 tahun. Arsenal dan Chelsea terancam kena sanksi FIFA karena diduga melakukan pelanggaran dalam transfer pemain. Jika terbukti bersalah, kedua klub kota London ini akan menerima hukuman yang sama seperti yang diterima Barcelona. Simpati dunia pasca tragedi teror di Paris terus mengalir. Kali ini datang dari anak Cristiano Ronaldo yang bernama Ronaldo Junior. Dalam video yang diunggah CR7 di akun Instagramnya, Ronaldo Junior mengucapkan Je suis Paris yang bermakna aku adalah Paris.
Para penggawa Crystal Palace merayakan kemenangan kontra Newcastle United dengan cara yang unik. Skuad asuhan Alan Pardew ini mengunggah foto mereka sedang berpesta kostum usai mengalahkan The Sun Army dengan skor 5-1. Legenda sepak bola Diego Armando Maradona tidak hentinya membuat sensasi. Pasca operasi sedot lemak di Venezuela, Maradona kedapatan berdansa di pinggir kolam renang sebuah hotel bersama kekasihnya sambil membuat kegaduhan. Hal ini membuat beberapa pengunjung hotel lainnya terganggu. Masih dari sepak bola mancanegara nih mitra warga, angin segar mulai meliputi Anfield Stadium. Kekalahan yang dulu akrab dengan pasukan burung bangau ini perlahan berlalu, berganti dengan hasil manis di setiap pekan pertandingan. Peran Jurgen Klopp sebagai pelatih tentu begitu besar dalam mengembalikan The Reds ke jalur kemenangan. Bukan hanya itu loh mitra olahraga, tentunya dengan racikan strategi yang pas, pria asal Jerman ini juga punya cara khusus untuk menambah motivasi para pemainnya. Kehadiran Jurgen Klopp di Liverpool telah memberikan perbedaan yang signifikan. Kemenangan atas Chelsea, Manchester City, dan yang terbaru berhasil mengalahkan Swansea 1-0, membuat supporter Liverpool kini bisa tersenyum lebar. Keberhasilan Klopp membawa The Reds kembali ke jalur kemenangan bukanlah perkara mudah. Mantan pelatih Borussia Dortmund ini mengawali debutnya dengan hasil yang kurang memuaskan, bermain imbang 0-0 kontra Tottenham Hotspur. Namun pelukan hangat dari Klopp untuk para pemain di akhir pertandingan kala itu menjadi awal yang baik untuk membangkitkan mental para penggawa Liverpool. Kini tim Burung Weaver terus tampil konsisten dalam setiap pertandingan. Gol demi gol terus dilesakan untuk memperoleh kemenangan. Memeluk pemain pun telah menjadi kebiasaan Klopp. Hal ini menggambarkan kepercayaan sang pelatih untuk para pemain. Cara ini dianggap efektif untuk memotivasi anak asuhnya. Namun, apakah rangkulan hangat ala Klopp ini bisa membuat The Kop memeluk trofi juara Liga Premier Inggris yang telah diidamkan sejak lama? Well, kita tunggu saja mitra olahraga. Dari Premier League, kini kita beralih ke Serie A Italia. Mitra olahraga, kekalahan AS Roma dari Atalanta membuat nasib pelatih Rudi Garcia di ujung tanduk. Di sisi lain, Juventus sukses memetik kemenangan atas sang tuan rumah Palermo. Ini dia. Nasib pelatih AS Roma, Rudi Garcia, kini berada di ujung tanduk. Rudi Garcia terancam dipecat, menyusul kekalahan AS Roma 0-2 dari Atalanta di depan supporternya yang memenuhi Stadion Olimpico Roma. 2 gol Atalanta masing-masing dicetak oleh gelandang asal Argentina Alejandro Dario Gomez menit 40. Dan di akhir babak kedua, Roma harus menghukum penalti menit 82. Dan striker asal Argentina, Jerman Gustavo Denis, memastikan kemenangan Atalanta 2-0 atas Serigala ibu kota. Sebelumnya, Roma kalah telak 1-6 saat mengunjungi markas Barcelona di Nou Camp di Liga Champions. 2 kekalahan beruntun yang dialami Daniel Rossi, Edin Dzeko, dan kawan-kawan ini membuat Rudi Garcia di ultimatum dan hanya diberi 2 kesempatan, yakni melawan Torino di Serie A dan Bet Borisov di Liga Champions. Ilupi harus mengalahkan Bet untuk lolos di babak knockout dan berharap Barcelona mengalahkan tim peringkat kedua Bayer Leverkusen. Sementara Juventus sukses meraih kemenangan di kandang Palermo di Stadion Renzo Barbera. Setelah bermain imbang tanpa gol di babak pertama, sinyonya besar membuka keunggulan lewat gol striker Mario Mandzukic menit 54. Di akhir pertandingan, Juventus menambah keunggulan dari gol gelandang Stefano Sturaro menit 89 menyambut umpan brilian Paul Pogba 2-0. Simone Zaza melengkapi kemenangan Juventus 3-0 atas Palermo di masa injury time lewat golnya menit 93 memanfaatkan umpan matang Alvaro Morata. Tambahan 3 angka membuat Juventus naik ke peringkat kelima dengan koleksi 24 poin. Sementara itu, pimpinan klasemen Serie A Italia Inter Milan akan mempertahankan posisinya di kandang tim peringkat 2 Napoli. Inter Milan harus berjuang keras karena tuan rumah ingin mengalahkan mereka, seperti saat mempermalukan AC Milan 4-0 di Giornata 7. Napoli makin mengagumkan di tangan pelatih baru Maurizio Sarri.
kesempatan untuk mengalahkan Inter Milan dan buka lebar saat mereka menjamu San Carlista di Sao Paulo dini hari nanti. Dari Serie A Italia, kini kita beralih ke dalam negeri. Mitra olahraga PS TNI keluar sebagai juara grup C turnamen sepak bola Piala Jenderal Sudirman. Sementara Persebaya Surabaya sukses memetik kemenangan ketiga kali berturut-turut. Surabaya United tertinggal oleh gol Sultan Sama menit 16. Skor 1-0 bertahan hingga jeda. Di babak kedua Surabaya United langsung menekan. Menit ke-47, Ilham Udin Armain membuat skor imbang 1-1. Ilham Udin mencetak gol keduanya menit ke-54. Thiago Virtuoso memperbesar keunggulan 3-1 pada menit ke-85. Kemenangan ini membuat Surabaya United menjadi runner-up grup C dengan nilai 9, sementara Borneo FC dengan nilai 7 di peringkat 3. Kedua tim sama-sama lolos ke babak 8 besar. PS TNI menghadapi Persib Bandung di laga akhir grup C Piala Jenderal Sudirman. PS TNI memulai serangan untuk memastikan predikat juara grup C. Sedangkan Persib sebagai bersisi tetap memberikan perlawanan alot. Namun hingga jeda, skor masih imbang 0-0. Di babak kedua, Wawan Febrianto membawa TNI unggul 1-0. Dan Guntur Priadi menggandakan kemenangan TNI. Kemenangan ini membuat TNI menjuarai grup C dengan 11 poin. Sedangkan Persib juara Piala Presiden tersingkir dari turnamen Piala Jenderal Sudirman. Oke, mitra olahraga pemanas Sumatera Barat Ego Irzal meraih juara di ronde nasional putra dan Nuralita dari DKI Jakarta di nomor putri. Kita rangkum semua informasinya dengan kejuaraan atletik antar sipir penjara ASEAN dan klub Infa juara di Invitasi Challenge di Kuala Lumpur. Hari terakhir kejuaraan nasional panahan 2015 mempertandingkan divisi ronde nasional perorangan putra dan putri. Dua wakil Sumatera Barat lolos ke babak final kategori putra. Ego Irza menyabet medali emas usai mengalahkan rekan sedaerahnya Febriando. Sementara Muhammad Fadil asal Riau menempati posisi ketiga usai menundukkan pemanah Lampung Miftahul Huda. Sementara di kategori putri, wakil Jawa Timur Nura Nuraini tidak dapat menandingi ketangguhan pemanah tuan rumah DKI Jakarta Narulita. Jakarta sukses meraih emas dengan skor 7-1. Negara ASEAN mengikuti kejuaraan atletik antar sipir atau petugas penjara ke-19 di venue atletik Jakabaring Sport City, Palembang. 8 nomor atletik akan dipertandingkan dalam kejuaraan kali ini. Tim Indonesia bertekad meraih juara umum setelah pada 2004 menjuarai kejuaraan antar petugas penjara tersebut. Kejuaraan dibuka Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli. 6 nomor atletik dan 1 cabang eksebisi dari cabang golf akan dipertandingkan dalam kejuaraan yang akan berlangsung hingga 2 Desember mendatang. Ekspresi gembira terpancar di wajah anak-anak usia 10 tahunan ini saat keluar dari Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Anak-anak yang tergabung dalam Indonesian National Football Academy atau INFA ini baru saja memenangkan turnamen internasional Invitation Challenge di Kuala Lumpur, Malaysia. Di turnamen tersebut, INFA menurunkan 3 tim yang terdiri dari Mandiri Selection FC Jakarta, Young Guns FC Bandung, dan Matador FC Jakarta. Mandiri Selection FC di kategori 12 tahun menjadi yang terbaik setelah di final mengalahkan tim Malaka 3-0. Di kategori usia 10 tahun, Matador FC meraih posisi runner-up setelah dikalahkan tim tuan rumah Kuala Lumpur melalui adu penalti. Jadi kita beralih ke informasi lainnya, mitra olahraga. Musim 2015-2016 akan jadi kesempatan terakhir untuk Anda semua bisa menikmati permainan dari seorang Kobe Bryant. Ya, mitra olahraga, The Black Mamba memutuskan untuk pensiun usai musim ini. So long, Kobe Bryant. So easy to
Kobe Bryant tidak berlebihan rasanya jika julukan sebagai pebasket terbaik di eranya diberikan pada sang legenda dari klub Los Angeles Lakers ini. Sepanjang karirnya, Kobe bergelimang prestasi. 20 tahun membela Lakers, 5 kali sudah ia mempersembahkan gelar juara bagi tim ini. Secara individu, berbagai penghargaan juga pernah ia raih. 17 kali terpilih sebagai pemain di ajang All-Star, MVP di laga final sebanyak 2 kali, dan telah mencetak lebih dari 32.000 poin, atau yang terbanyak ketiga dalam sejarah NBA. Namun kini Kobe yang sudah berusia 37 tahun tidak sanggup lagi bersaing dengan kondisi tubuhnya. Seperti yang ia tulis dalam surat terbuka berjudul Dear Basketball, musim ini akan jadi musim terakhirnya. Jantungnya masih sanggup untuk berpacu dan akalnya masih mampu berputar. Namun ia sadar tubuhnya tidak lagi bisa bertahan dan ini adalah saatnya untuk berpisah. Keputusan Kobe untuk pensiun usai musim 2015-2016 sebenarnya bukanlah hal yang mengejutkan. 5 musim terakhirnya, The Black Mamba kerap berkutat dengan cedera. Wacana untuk gantung sepatu pun telah ia lontarkan di beberapa kesempatan. Meski sudah dipastikan mundur, Kobe pasti akan selalu dikenal. Karena ia bukanlah sekedar seorang idola. Kobe Bryant adalah seorang legenda. So long, Kobe. Ya, mitra olahraga informasi dari The Black Mamba mengakhiri jumpa kita di Lensa Olahraga untuk malam hari ini. Dan itu dia tadi serangkaian informasi yang bisa Cipa kasih untuk hari ini. Saya akan kembali bersama rekan-rekan Selena dan Bekti yang sudah ada di sana. Yuk. Waduh, Kobe Bryant ya. Kobe Bryant ya. Iya, pensiun. Dia ikutan aku aja sih. Gara-gara aku pensiun basket, dia juga ikutan pensiun. Kamu apa-apa udah pensiun basket? Aku kemarin kan main, tapi pensiun. Tapi tadi surat terbukanya bagus banget ya. Sangat-sangat menyentuh. Sangat-sangat menyentuh pastinya. Your limit. Is your limit. Yes. Iya. Betul. Tapi katanya the sky is the limit. Enggak ya? Absolutely. Emang masing-masing beda-beda kali ya. Oke. Nah, pemirsa Selamat Malam Indonesia, jangan lupa juga untuk saksikan persembahan Cinta Nivea dan Antv untuk Mama, film PS I Love Mama. Hari Minggu, 20 Desember 2015, jam 18.30 sampai 19.00. Dimeriahkan oleh penampilan spesial dari Ruth Sahanaya dan Nadine, serta Monita Tahalaya dan GAC. Tempuh perjalanan ini menuju mimpi yang satu persatu terjadi. Hitam putih ku lalui warna-warni. Ku syukuri kau ajarku melangkah, kau ajarku tersenyum seterus matahari. Sepenuh hati ku nyatakan I love you. Saksikan film PS I Love Mama Minggu 20 Desember jam 6:30 malam hanya di Antv. Baik pemirsa, berita-berita kriminal akan kami sajikan di segmen berikutnya. Ada anak bunuh ayah kandung demi sebuah sepeda motor. Sabar, informasinya sebentar lagi. Usai sajian Home Band M Project. Don't go anywhere. Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Yeah, alright. Saturday morning, jump out of bed, put on my pressure, got in my car, waist like a jet, on the way to you. Knock on your door without in my hand, to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Yeah. Can I have you better for the rest of
my life. Say yes, 'cause I need to. You see, I never get your blessing till the day I die. Thinking of my friend. Yes, sir, it's no. Why you gonna be so rude? Don't you know you must do? Why you gonna be so rude? I'm gonna marry you anyway. Marry that girl. Marry you anyway. Marry that girl. No matter what you say. Marry that girl. We'll be a family. Why you gonna be so rude? I have to do this. You give me no choice. Can't live without her. Love me or hate me, we will be nice. Then I acted up. Margarita, only run away. Hey, to another galaxy, you know. You must be in love with me. See me go anywhere I can. I think gonna put me rest of my life. Say yes, 'cause I need to. You see, I never get too busy till the day I die. Don't like my friend. Yes, sir, it's why you gonna be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gonna be so rude? I'm gonna marry you anyway. Marry that girl. Marry that girl. No matter what you say, marry that girl. We'll be a family. Terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Malam Indonesia. Pemirsa, seorang anak di Tangerang yang dibantu temannya tega membunuh ayah kandungnya gara-gara sepeda motor yang dijanjikan ayahnya tidak kunjung didapatkannya. Ini dia beritanya. Salah satu dari dua orang yang dibekuk polisi ini berinisial AR. Polisi menangkap AR di rumahnya di Cilincing, Jakarta Utara siang tadi. AR ditangkap bersama RS karena merampok dan membunuh Marwan, ayah kandung AR, pada Jumat malam. AR membunuh ayahnya karena kesal sepeda motor yang lama dijanjikan sang ayah tak kunjung ia dapat. Karena kesal, AR dibantu RS nekat merampok Marwan saat ayahnya berada di rumah istri keduanya. Keduanya bekerja sama membunuh Marwan dengan cara membekapnya dengan sarung hingga tewas kehabisan napas. Mayat Marwan kemudian ditemukan dalam keadaan terikat oleh adik iparnya di dalam rumah. Ya mungkin karena teman saya takut aja gitu, teriak minta tolong. Jadi saya ikat terus teman saya disumpel mulutnya. Jadi niatnya itu baik, datang Pak minta motor. Setelah menghabisi nyawa sang ayah, AR dan RS kemudian kabur dengan membawa sepeda motor ayahnya. Sebulan sebelum kejadian pencurian, AR ini datang ke rumah korban meminta motor, tetapi tidak diberikan oleh korban. Kemudian selang sebulan datang lagi ke rumah korban, meminta maksa lagi, tetapi tidak. Ini kemudian melakukan upaya pencurian dengan kekerasan. Selain membekuk AR dan RS, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti. Kini kedua pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji besi dengan terjerat pasal 365 dengan ancaman hukuman penjara 9 tahun. Demikian laporan tim liputan Antv. Sepasang suami istri menjamret di depan anaknya sendiri yang masih berusia 3 tahun, pemirsa. Karena kepergok keluarga, pasangan suami istri ini akhirnya nyaris digebuki massa. Inilah pasangan suami istri DR dan R yang digelandang ke kantor Polres Metro Jakarta Utara karena kepergok menjamret di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara siang tadi. Keduanya nekat menjamret pejalan kaki dan warga yang sedang menggunakan telepon seluler di pinggir jalan. Aksi sepasang suami istri ini sungguh ironis karena keduanya menjamret sambil membawa anaknya yang baru berusia 3 tahun. Aku yang 2 kali, suami aku mungkin 5 kali. Aku ikutin terus punya teman 2 kali. Dipaksa ikut nggak? Dipaksa ikut enggak? Keduanya berhasil ditangkap warga yang mendengar teriakan jambret dari korbannya. Setelah polisi menangkapnya, pasangan suami istri ini mengaku sudah beberapa kali menjalankan aksinya. Bawa anaknya yang masih berusia 3 tahun, bisa dibayangkan, naik sepeda motor.
Berdasarkan catatan kepolisian, JR merupakan pelaku pencurian kendaraan bermotor yang lama jadi target pihak kepolisian. Akibat perbuatannya, pasangan suami istri penjamret ini bakal dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Demikian laporan Novi Zakaria dari Jakarta Utara. Pemirsa, kita beralih ke berita yang lain. E-Toll Card, pembayaran jalan tol menggunakan kartu elektronik telah dilakukan 7 tahun lalu. Nah, apakah E-Toll Card ini berhasil diterapkan atau justru diabaikan? Berikut beritanya. Antrian panjang di gerbang pembayaran tunai tol Bekasi Barat 1 hampir terjadi setiap hari. Panjang antrian dapat mencapai puluhan meter. Sedangkan di gerbang tol otomatis atau GTO hanya sedikit kendaraan yang melintas. Padahal pengelola jalan tol sampai menyediakan 3 gerbang tol otomatis. Pembayaran elektronik di gerbang tol otomatis untuk mempercepat transaksi. Namun belum semua pengendara terbiasa dengan transaksi elektronik. Menurut saya ribet sih. Jadi ribetnya satu, mungkin belum ada dana ya. Yang kedua, e-tol itu lancar pas ininya aja. Pas pembayaran itu. Selepas itu sama aja macet. Sejak pengoperasian gerbang tol otomatis 7 tahun lalu, jumlah pengguna tol yang menggunakan pembayaran elektronik tidak naik signifikan. Jumlah pengguna pembayaran elektronik di jalan tol di Indonesia masih cukup rendah. Di Malaysia dalam 2 tahun terakhir, jumlah pengguna pembayaran elektronik di jalan tol mencapai 75%. Sementara di Indonesia dalam 7 tahun terakhir hanya sekitar 14 hingga 20%. Di sini, masyarakat pengguna jalan tol masih enggan untuk merubah cara transaksi mereka. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI menilai rendahnya pembayaran elektronik di gerbang tol otomatis akibat perjanjian eksklusif operator tol dengan satu bank saja. Orang tidak mau repot untuk menggunakan tol harus punya kartu khusus kan gitu loh. Mestinya kan dengan punya e-money bank lain mestinya dia bisa masuk kan, bisa masuk. Dan secara teknologi sebenarnya itu tidak sulit. Lalu apa tanggapan operator jalan tol? Per Januari 2016 sudah bisa diimplementasikan, yaitu 4 bank BUMN termasuk Bank Mandiri, Bank Mandiri, BNI, dan BRI, kemudian Bank BTN ya. Operator jalan tol memang harus belajar banyak dari operator kereta komuter Jabodetabek dan bus Transjakarta. Keduanya dinilai sukses menerapkan pembayaran elektronik hingga 100% dalam waktu relatif singkat. Demikian laporan tim Liputan Antv. Pemirsa, Bepom merilis 54 jenis obat tradisional dan 30 produk kosmetika yang berbahaya. Nah, produk tersebut dilansir mengandung bahan kimia merkuri, hidrokinon, dan asam retinoat. Kami telah merangkumnya dalam kilas berita berikut ini. Anggota Reskrim Polsek Kemayoran, Jakarta Pusat meringkus Dede, seorang montir yang merangkap sebagai pengedar permen berisi sabu sebanyak 20 buah dengan berat total 10 gram di kawasan Johar Baru. Penangkapan Dede berkat hasil pengembangan salah seorang pelanggannya yang terjaring razia operasi cipta kondisi di Jalan Gunung Sahari Raya yang membawa alat hisap sabu. Modusnya terbilang baru. Dede mengemas paket 1 gram sabu ke dalam 1 bungkus permen bekas untuk mengelabui petugas. 20 paket permen sabu Dede tersebut bernilai sekitar 26 juta rupiah. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia mengumumkan 54 jenis obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat dan 30 jenis kosmetika berbahaya, mulai dari produk perawatan wajah, rambut, maupun mata yang dinilai mengandung merkuri, hidrokinon, dan asam retinoat. Sementara obat tradisional mengandung bahan kimia obat yang rata-rata memiliki khasiat untuk gemuk sehat, obat kuat, serta suplemen pria. Jika masyarakat menemukan hal-hal mencurigakan terkait produksi dan peredaran obat tradisional secara ilegal, bisa menghubungi BPOM melalui email halobpom@pom.go.id.
Aparat gabungan polisi, Dinas Perhubungan, Organda, dan Polisi Militer Kota Tangerang menggelar razia angkutan umum berkaca gelap di Terminal Polres Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Satu persatu angkutan umum diperiksa petugas. Sejumlah pengemudi angkutan umum dengan kaca film gelap tak berkutik saat dipergoki petugas yang langsung mengupas kaca film mereka. Namun ada pula yang protes sebab tak ingin disalahkan oleh pemilik mobil. Tetapi petugas tak memberi sama sekali. Selain aturan kaca film tidak boleh lebih dari 40%, polisi juga mensosialisasi aturan menutup pintu angkutan untuk antisipasi kejahatan. Baik nih pemirsa, kita kedatangan tamu seorang penyanyi dangdut cantik dan seksi. Kalah kali dengan kalian berdua ya? Kalah ya, Oh, kalah. Kalah nih, siapa sih? Dia tuh punya goyangan yang Goyangan unik apa? sekali. Kita juga punya goyangan unik, kita berdua. Apa goyangan kamu? Ya unik banget gitu ya kan, Goyang sampai unik semuanya ya? pada ketawa. Goyang unik ya. Kalau ini goyang donat. Goyang donat. Oh, iya, Nanti iya, ya, dan dia ini punya hobi koleksi batu bacan. Waduh, menarik kan? Tapi nanti dulu kita nikmatin saja dari M Project. Goyang donat adalah Irma Darmawangsa yang mempopulerkannya pertama kali. Pedangdut kelahiran 4 Februari 1983 ini seolah mengikuti para seniornya dengan aneka goyang khas masing-masing di panggung hiburan dangdut tanah air. Selain sebagai penyanyi, Irma juga beberapa kali membintangi sinetron. Yang menarik lainnya dari mantan kekasih Dwi Andika ini adalah kecintaannya pada batu akik tak pernah lekang oleh waktu. Meski perlahan para pencinta akik mulai meninggalkan koleksinya, Irma justru tetap menikmati batu-batu akik khas Indonesia seperti bacan.
denganmu sekarang thank you. Ku cari aja si bacanku yang baru denganmu sekarang thank you. Tak kocak. Salam Gamestone. Kamu Jokut. Awalnya ku rasa gelisah, hidupku sepi dan merana, susahnya terasa di dada, tapi lama-lama ku terbiasa juga. Dengan goyah, wajah selalu riang, hati senang gak bikin meriang. Kalau enggak jaman, yuk kita hebat, pasti datang dan jadi ayah. Siapa yang takut? Jomblo aku. Gak bikin semaput. Awalnya rasa gelisah, hidupku sepi dan merana, susahnya terasa di dada, tapi lama-lama ku terbiasa juga. Mendingan goyang, wajah selalu riang, hati senang gak bikin meriang. Kalau enggak jaman, yuk kita hebat, pasti datang akan jadi ayah. Siapa yang takut? Jomblo aku. Gak bikin semaput.
lahir di Jalan Dharma Wangsa nih? Bukan. Oh, di mana, Bu? Pekayon. Oh, di Pekayon. Jadi Dharma Wangsa Wangsanya itu nama bapak kita. Oh, ada. Kirain dari nama jalan. Oh, gitu. Irma Dharma Wangsa. Iya. Jokut ya? Irma Dharma Wangsa. Sang Jokut ini ya. Indra Bantar Gebang. Kurang aja. Bau dong, Pak. Bau dong. Saya. Bukan. Bukan. Oh, iya. Silakan duduk aja. Silakan. Iya, terima Daripada kasih. makin ngaco aja mungkin. Terima kasih. Ya Allah, tuh ya Allah. Ya Allah. goyang Ini gitu dia ya? nih. Ini goyang donatnya nih. Cak tuh. Cak gini. Ya. Iya, pakai duduk lagi. Oh, nggak duduk ya? Oh, duduk. Duduk. Duduk mesti goyang donat ya. Jadi ini dia Irma Dharma Wangsa, penyanyi dangdut seksi ya. Harus belanja, Pak. Iya, saya belanja. Shopping ini berat banget. Berat. Apa itu? Sih? Batu akik. Bacan tuh. Kan temannya kita. Oh, punya gitu. Kita pegang-pegang. Oh iya benar. Nah ini kenapa kok demen sama batu akik? Biasanya kan abang-abang. Cowok-cowok gitu yang suka kenapa? Ini cantik dia lagi masuk angin. Oh, Lumayan bisa buat multifungsi. Ya. Ya kita lihat ya. Banyak ya itu ada di. Ini ada berapa koleksinya? Jualan, Bu? Waduh, ini koleksi. Dari mana aja Kalau nih? ini sing nggak dijual lah ya. Nggak dijual. Coba kasih lihat. Ini emang suka, emang hobi koleksi. Paling jauh beli di mana nih? Gimana sih? Di ini Pulau Bacan. Oh, Pulau Bacan Di ya? Ternate. Beneran sampai ke sana-sana? Iya dong. Kayak hunting bener. Ini liontinnya. Wow. Cakep banget ya isinya. Berapa harganya nih range-nya? Hah? Harganya sampai berapaan nih kira-kira nih segini? Harga. Heeh. Kalau ini kan udah dibalut ikatan emas putih dan udah dikasih berlian ya. Iya, Kan tuh ada berliannya loh. Kalau ini diamond asli. Iya. Jadi Sampai berapaan tuh? kalau ini 300 juta. Wow. Boleh, sombong ya Soalnya orangnya. kan batunya. Nah, ini kan emas putih, terus ini berlian, Iya batunya sih. aja udah sebesar ini gitu. Udah lihat tuh? Ini yang kecilnya nih, kalau yang ini doang ini 50. buat cewek nih, cakep nih. Ini buat cewek nih. Kalau ini Ini buat mesti laki. aja. Buat laki kan. Betul. Ini dipakainya sering atau kalau ada acara? Enggak, kalau ini aku mau buat koleksi aja. Koleksi aja nggak dipakai. Kalau yang aku pakai yang itu suka yang Ini. itu. Ih, cakep juga loh. Nah, ini bagus. Ada batu-batu yang masih istilahnya masih mentah ya istilahnya Ini gitu. bongkahan masih bongkahan. mentah. Belum diproses. Nanti kalau udah diproses akan seperti ini. Tapi gitu pun ya? jadinya nggak semua jadi kan ada yang masih ada banyak kapurnya lah. Ya betul. Oh, ini huntingnya sampai Bacan itu, Pulau Bacan itu. Iya, sampai sana. Karena kan yang di sana yang lebih banyak bagus bahannya ya. Iya. Tapi kan ini lagi udah menurun kan batu akik. Tapi Kalau itu pasangannya main nih sama-sama ada bagus bajunya. ada pasangannya. Ih, bagus banget loh ini Apa loh. tadi sih Pak ngomongnya apa? Kenapa masih bertahan? Kan udah mulai menurun nih. yang Masa sih udah mulai batu-batu menurun? Batu akik? Kalau Bacan sih setahu aku ini kan udah kayak sejenis batu mulia ya. Jadi udah hampir sama lah kayak diamond gitu kan. Oh. Jadi menurun sih enggak, malah masih banyak permintaan gitu. Tadinya koleksi saya lebih banyak, tapi alhamdulillah udah banyak yang mau ngebayarin ya udahlah. Jadi banyak juga yang lihat investasi suka juga nih ya. beli gitu ya. Oh, jadi bisa jadi investasi juga nih ya berarti ya. Bisa. Wah, luar biasa. Tapi ternyata pemain gitar kita juga kolektor batu. Masa? Coba namanya? batu apaan? Punya banyak cincin dan kata Wandi. Wandi. Coba Wandi lihat ini dong, tapi lihat. bukan One Direction ya. Wandi ya. Wadi versi Indonesia Wandi ini. katanya punya Wandi di Jamban kayaknya kalau Wandi. Wah, ini dong, kemari dong, kemari. Mana coba lihat. Wow. Gak tahu ya Bu. Ini main gitarnya agak berat ya, karena berat Iya. Coba kita lihat. Oh. Jangan, ini tangannya jangan ngondek dong. Tangannya kok ngondek begini tangannya. Gini dong. Oh, Ini tahu nggak batu-batu apa nih? Ini pancawarna ya? Iya lo dia tahu loh. Ini pancawarna pemirsa. Yang ini dulu, yang ini dulu. Ini pancawarna. adalah Ini apa? Ih. Sepi. Ini mah ini ya bacan cincau ya? Ya ampun dia tahu. Bacan cincau tuh apa? Jadi bacan cuman warnanya warna cincau. Warna cincau, lu nggak pernah makan cincau. Gitu dong penjelasannya. Ini Garut nih. Lembek Nih sama Garut ini. gitu. Oh iya. Sama punya aku nih Garut juga. Ini apa nih? Oh ini apa nih? Ini Bacan. bacan tapi belum jadi ya. Ini mah kalau ini bacan belum jadi nih, mau jadi prosesnya 5 kali pergantian presiden. Aduh ya Allah. Bu, iya, Amat ya. lama ya. Serius beneran bukan bercanda. Kenapa batu bacan tuh mahal? Oke. Prosesnya tuh lama. Jadi kalau kita jual yang udah mengkristal itu lebih mahal gitu. Jadi
Tapi di Krista ini mah, matching kan, baju Iya, hijau malam hari ini. Boleh dipakai ya. Coba waduh, Boleh gede dipakai bener ya. sampai dibawa pulang, dipakai terus dibawa pulang. Tapi jangan balik-balikin lagi. Jangan sampai terima lagi. Bulan begini. Punya ibu kan ibu? Iya, cuman kan ini buat laki cocoknya. Iya benar. Cocok ya. Gila. Tapi satu pertanyaan terakhir, Iya. mungkin di luar batu-batuan ya. Ini ngomong-ngomongin yang kemarin-kemarin lagi hangat dibicarakan. Masih sering kontak-kontakan sama yang namanya Dwi? Dwi Andika. Di mana ya? Dwi Andika. Udah basi Apa banget sih, ya. siapa? Udah basi ya. Basi udah telat. Udah yang baru dong, udah yang baru dong. Udah ada kalian nih. Oke. Nih Homa. Sama Wadi. Wah puse puyung hai. Hah? Siapa nih? Tidak aja. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Irma dan Mawangsa sudah mau mampir jam segini. Mas Wandi, silakan main kita lagi, jangan di sini mulu. Enak aja loh. Iya, ini buat cewek. Kedemenan dia di sini ya. Oke. Ya, baiklah kalau gitu. Saya lagi transaksi, Pak. Ada, lagi transaksi ya. Ini mau tampil lagi apa gimana? Hah? Mau tampil lagi apa gimana? Aku mau lihat Kak Indra nyanyi. Ya, gue. Nah, ini. Kok gitu sih? Ini ada festival monyet nih di Thailand nih ya. Monyet. Yang jadi daya tarik wisata. Oh, oke lah kalau begitu. Kita lihat Terima aja. kasih sesaat lagi saya persembahan M Project. Sendara cinta bersendiri antara kita, bencana nanggunya peranan jiwa asmara, terlanjur untuk berhenti di jalan yang telah terkapus semenjak diri, sehidup semati, kian lama kian pasrah ku rasakan jua, janji yang tercatat mungkin terhapus saja, walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terjerat di peluk asmara. Terlambat untuk berdusta, terlambatlah sudah menyentuh sanubari tak semudah kusangka. Yakin akan cintamu, yakinkan segalanya, perlahan dan pasti daku dan melangkah menuju damai jiwa. Bersama dirimu terbebas dari nestapa, dalam wangi bunga cinta-cinta yang bahagia, walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terjerat di peluk asmara, kian lama kian pasrah ku rasakan jua, janji yang terucap tak mungkin terhapus saja. Enak ya? Kok baik banget sih? Iya dong. Ini kita udah mulai. Belum mulai. Udah sih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia, aku lagi nyuapin Indra Bekti nih loh. Terusin aja, terusin aja. Orang lagi sakit perut. Ini baik banget ya, maksudnya baik hati banget. Tahu aja orang lagi lapar, bener-bener. Tapi ngomong-ngomong, ini kan, aduh aku jadi nggak kuat sih sebenarnya ngeliat Selena nyuapin Bekti. Kenapa? Aku jadi inget sesuatu gitu. Apa? Kalian kan suap-suapan nih, ini tempatnya Selena sih, Iya. Bekti ya, tuh kan, tuh, ya kan pemirsa lihat dong, kayak, ya kan disuap-suapin gitu. Aku tuh jadi inget sama festival di satu kota di Thailand, di kota Lopburi, terus. Kayaknya Indra harus lihat sih, karena ini mirip banget. Festival apa? Mirip banget sama kamu. Makanya pengen lihat kan? Mau dong? Ini informasinya. Pokoknya mirip banget sama Bekti. Mirip banget pemirsa. Ini dia. Kota Lopburi adalah ibu kota Provinsi Lopburi di Thailand, terkenal sebagai kota monyet. Karena di kota ini tinggal tak kurang dari 6.000 monyet jenis makaka berekor panjang. Saking banyaknya, mereka berkeliaran di semua sudut kota. Tanpa takut, mereka juga memanjat penduduk dan turis yang berkunjung ke kota ini.
Warga Kota Lopburi sangat hormat kepada para monyet. Ini karena percaya mereka adalah keturunan dari jelmaan prajurit wanita ribuan tahun yang lalu. Tak ada yang berani mengganggu dan menyakitinya. Bahkan, tiap tanggal 25 November, mereka menggelar festival monyet. Diiringi ketambuhan tradisional, festival monyet dimulai dari arak-arakan orang yang menggunakan topeng monyet. Mereka menuju kompleks kuil kuno Pra-Pran Samyon yang menjadi pusat tempat tinggal kawanan monyet. Mereka juga membawa aneka buah-buahan dan makanan lainnya untuk dipersembahkan kepada para monyet. Tema kali ini adalah durian dan cherry. Seorang warga bahkan rela mengeluarkan uang ribuan baht untuk membeli buah cherry yang diimpor dari Chili. Saat meja dan piring penuh buah-buahan disorongkan, kawanan monyet pun menyerbu dan menikmati sajian itu dengan tenang. Festival monyet ini sudah digelar sejak tahun 1989 dan kini menjadi atraksi wisata utama di Thailand yang menyedot ribuan wisatawan lokal dan dari mancanegara. Bener kan? Ya, Mirip banget sama dia kan bisa Selena. Mirip banget kan? Kamu tadi nyuapin. Dia langsung makan kan? Tanggap gitu langsung makannya. cepet lagi. Udah mirip monyet. Tapi ini semuanya nih. Oh iya benar juga. Iya. Tapi kalau untuk mendatangkan wisatawan memang harus kreatif bikin acara atau festival pemirsa. Kita kan punya orang utan tuh. Nah kita bisa bikin festival orang utan. Bukan. Yang penting kreatif. Kreatif ya. Terus aja makan ya. Kayak yang tadi kan? Kayak tadi. Betul. Mudah-mudahan ada yang bikin festival orang utan ya. Orang utan. Orang utan. Pemirsa. Mohon maaf ya. Mulai 1 Desember ada serial Turki baru antara Nur dan Dia. Mengisahkan Nur yang mendapati kenyataan tentang Yiğit, pria yang dicintainya ternyata sudah beristri ketika istrinya dikabarkan bangun dari koma di hari pernikahan mereka. Saksikan jam 8:30 malam hanya di Antv. Serial terfavorit Turki hadir di Antv. Di hari pernikahannya, istri yang sesungguhnya tersadar dari koma. Saksikan serial antara Nur dan Dia mulai malam ini jam 8:30 di Antv. Selain itu, jangan lewatkan juga pemirsa episode terakhir serial Chansu dan Hazel tanggal 1 Desember jam 9:30 malam. Jangan lupa ya. Betul. Baiklah kalau gitu pemirsa, informasi tadi mengakhiri acara kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian Anda dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan Selamat Malam Indonesia Senin sampai Jumat jam 12 lebih dikit ya. Lebih dikit kok. Masih udah nggak ngunyah ya? Udah nggak ngunyah. Masih ada yang cari-cari makanan kali ya? Kali ini terakhir mau joget dulu kan? Boleh dong. Shopping, ya Betul. kan? Boleh pamit dulu kayaknya. Ya pamit dulu dong. Saya Indra Bekti. Saya Asyifa Latif. Dan saya Maria Selena. Dan undur diri sampai kita ketemu lagi di Selamat Malam Indonesia. Project. Jadi keping-keping setelah kau pergi, tinggalkan kasih sayang yang pernah singgah antara kita. Sekadar sayang itu memang salahku, tak pernah bisa meninggalkan dirinya bersama kamu. Bersama kan ada hati yang kan terluka. Aku tahu bersamamu. Sekali lagi maaf karena aku cinta kau dan